manisnya iman itu bisa dirasakan asal ada dorongan rasa cinta di hati kita. Ada 3 indikator manisnya iman, yaitu pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Kedua, saling mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, membenci kekufuran seperti membenci neraka. Allah tidak bertanya tentang fungsi tongkat itu, tapi Nabi Musa cerita tentang fungsinya. Karena apa? Biar panjang. Mumpung ketemu dengan Allah. Nah, dengan rasa cinta itu pula kita akan sering menyebut-nyebut namanya. Seperti kita sering menyebut-nyebut nama kekasih kita di masa remaja. Kita semua pernah remaja. Itu kan pernah cinta monyet. Ya. Dikit-dikit kita ngomongin tentang dia. Tidak ditanya pun juga ngomong tentang dia lagi. Kenapa? Ya karena saking cintanya. Ya. Lalu seberapa besar rasa cinta kita kepada Allah tergantung pada seberapa besar kita merasa disayang Allah dan seberapa besar kita bersyukur kepadanya. Jadi makin kita merasa disayangi dan makin kita bersyukur kepada Allah, maka makin cepat, makin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Nah, di sini kesehatan mental kita diuji. Kalau jiwa atau mental kita sehat, kita akan mencintai Allah pada tingkat yang melebihi cinta kita kepada siapapun. Karena selain Allah tidak ada yang bisa memberi sebanyak yang telah kita terima. Sebagai bandingan, kalau manusia memberi sesuatu, biasanya ia mempunyai pamrih. Kalau ada orang menawarkan oksigen pada jumlah terbatas, misalnya 1 kaleng, dia akan minta uang terlebih dulu, harganya sekian. Tapi kalau Allah nggak minta uang, nggak minta apa-apa, dan jumlahnya itu banyak sekali. Contoh yang paling dekat, seorang istri yang kebetulan tidak pergi bekerja, dia diberi nafkah cukup oleh suami, maka dia cenderung sangat mencintai suami. Karena suami itu memberi kecukupan belanjanya, dan kalau dia sedang kesulitan, maka suaminya menolongnya, dan sebagainya. Maka kasih sayang dari suami ini menimbulkan rasa cinta pada istri. Padahal berapa banyak sih yang diberikan oleh suami? Sebanyak-banyak yang diberikan oleh suami kepada istri tidak akan bisa menandingi pemberian Allah kepada kita. Ya. Lalu tadi dikatakan juga mencintai Rasulnya melebihi diri sendiri. Lagi, kesehatan mental kita diuji. Bukankah dari Nabi Muhammad kita bisa memahami bahwa Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kita dan telah menciptakan alam semesta ini? Bukankah beliau yang telah bersabar dan mempertaruhkan jiwanya dalam berusaha menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada kita melalui generasi pendahulu kita? Rasulullah itu menyampaikan message itu, pesan itu, bertaruh nyawa. Karena dia diancam oleh orang-orang yang menentangnya. Bahkan ketika hijrah ke Madinah pun itu masih dikejar dengan perang. Berkali-kali didatengin ke Madinah supaya dia meninggal. Tapi dia tetap bertahan supaya pesan-pesan dari Allah itu bisa sampai kepada kita. Dan kalau betul-betul kita mencintai Allah, kita akan cenderung mencintai siapapun yang ia pilih sebagai utusan. Maka cinta kita kepada utusan Allah sekaligus menjadi bukti bahwa kita beriman kepada Allah dan mencintainya. Itulah sebabnya Rasulullah mengoreksi Umar bin Khattab ketika dia mengatakan bahwa ia mencintai dirinya melebihi cintanya kepada siapapun. Nah, hadisnya agak panjang, diceritakan oleh Abdullah bin Hisham. Abdullah mengatakan, kami pernah bersama Rasulullah SAW, dan ketika itu beliau memegang tangan Umar bin Khattab.
Umar berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu apapun kecuali diriku sendiri." Jadi menurut pengakuan Umar sendiri, bahwa cintanya kepada Rasulullah itu lebih kecil daripada cintanya kepada diri sendiri, tapi lebih besar daripada apapun atau siapapun yang lain. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, hingga aku demi Allah, engkau tidak belum beriman kalau engkau belum mencintai aku melebihi dirimu sendiri." Lalu kemudian Umar berkata, "Mulai saat ini Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Maka Rasulullah bersabda atau bertanya, "Sekarang Umar?" Ya, ini Umar ini terkenal bisa melakukan hal-hal secara mendadak atau ya berubah secara radikal. Ya. Radikal di sini tidak harus sama dengan radikal yang dikatakan oleh para pejabat ya. Jadi Umar itu orang yang bisa berubah secara radikal cepat sekali. Ketika beriman juga begitu. Dia asalnya memusuhi, mengancam-ancam, tapi begitu mendengar bacaan Al-Quran, dia langsung beriman dan mulai saat itu dia betul-betul membela Nabi Muhammad. Nah, ketika ketemu Nabi Muhammad ini, dia mengatakan bahwa dia mencintai Nabi Muhammad melebihi apapun kecuali dirinya. Dikoreksi oleh Nabi Muhammad, "Nggak bisa Umar, kamu belum betul-betul beriman kalau kamu belum mencintai aku melebihi dirimu sendiri." Lalu dia mengatakan, "Ya, mulai sekarang aku mencintai kamu lebih dari diriku sendiri." Nah, itu perubahan yang drastis pada Umar. Mari kita bahas indikator kedua, yaitu ketika kita mencintai seseorang semata-mata hanya karena Allah. Kalau kita betul-betul mencintai Allah, maka cinta itu akan mendorong kita untuk taat kepada Allah. Cinta kepada apapun akan mendorong kita untuk tunduk patuh kepadanya. Begitu pula kalau kita cinta kepada Allah, kita cenderung untuk tunduk dan taat. Karena bila kita mencintai seseorang, kita pasti ingin selalu berdekatan dengannya dan tidak mau jauh atau berpisah darinya, apalagi hilang. Karena takut ia menjauh, karena takut yang disayangi itu menjauh atau hilang, kita berusaha menyenangkannya dengan cara mematuhi apa yang dia perintah dan meninggalkan apa yang ia larang, dan memberinya apa saja yang menyenangkan dia. Kita pun cenderung menyukai apa yang ia sukai. Demikian juga sikap kita terhadap Allah. Bila kita betul-betul mencintai Allah, maka kita akan cenderung mencintainya. Kalau ada orang mengaku mencintai Allah tapi tidak taat, berarti dia bohong ketika mengaku mencintai Allah. Dengan demikian, kalau kita betul-betul mencintai Allah, kita akan melakukan apa saja yang ia sukai, dan kita menghindari apa saja yang ia tidak sukai. Jadi kesukaan Allah akan selalu menjadi bahan pertimbangan pada saat kita akan melakukan suatu apapun. Karena ketaatan yang kuat, kita selalu mempertanyakan apakah yang akan kita lakukan itu direstui oleh Allah atau tidak. Ketika memilih teman misalnya, kita mempertanyakan pada diri kita sendiri, apakah Allah akan merestui kita kalau kita berteman dengan dia? Kalau ada orang yang suka memusuhi Allah dan kita merasa mencintai Allah, tentu kita tidak suka berkawan dengan orang yang memusuhi Allah. Kalau kita mengaku mencintai Allah tetapi kita bergaul dan berdekat-dekat dengan orang yang memusuhi, itu kontradiksi. Maka kita akan menyukai seseorang yang Allah sukai dan menjauhi orang yang Allah tidak sukai. Dengan kata lain, kita memilih teman karena Allah dan menghindari seseorang juga karena Allah. Jadi saling mencintai karena Allah. Besok di hari akhir itu
menurut Nabi Muhammad SAW, Innallah tabaraka wa ta'ala yaqumu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bi jalali. Besok ketika di padang mahsyar, Allah bertanya, siapa di antara kalian yang saling mencintai karena aku? Ya, bukan karena duit, bukan karena apa, tapi saling mencintai karena aku. Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Mereka yang saling mencintai karena aku, akan aku beri naungan di saat dimana tidak ada naungan kecuali naunganku. Demikian juga, bukan hanya ketika memilih teman, tapi ketika memilih makanan. Seperti misalnya kita memilih makanan daging ayam, atau daging kambing, daging sapi. Itu karena Allah, karena kita merasa bahwa itulah yang direstui oleh Allah, yang kita menyebutnya halal. Kita menghindari daging babi juga karena Allah. Kenapa? Allah melarang saya untuk makan babi. Jadi kita tidak makan daging babi karena Allah, kita makan daging sapi karena Allah. Kita tidur juga karena Allah. Misalnya kenapa cepat tidur? Supaya nanti bisa bangun awal dan bisa sholat berjamaah di masjid. Berarti tidur awal karena Allah. Dan kita bangun juga karena Allah agar bisa sholat tepat waktu. Lalu indikator nomor 3. Indikator nomor 3 adalah ketika kita membenci kekufuran sama dengan kita membenci neraka. Ketika kita beriman, kita betul-betul percaya kepada Allah apapun yang Ia katakan. Kita mempercayainya ketika Ia memberitahukan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruk, pasti akan ada akibatnya di akhirat. Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat akibatnya, melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, siksaan karena itu. Jadi kalau kita betul-betul percaya, kita akan membayangkan betapa realnya dan betapa sakitnya siksaan neraka. Kita pun akan selalu mengaitkan apapun yang kita lakukan di dunia ini dengan apa akibatnya di akhirat. Jadi ketika kita sholat, kita langsung kaitkan mudah-mudahan sholatku ini bisa menyebabkan aku masuk surga. Ketika ada tawaran untuk berbuat maksiat misalnya, kita langsung ingat bahwa enggak, ini neraka. Ya. Maka ketika kita melihat ada orang dalam kesulitan, kita melihatnya sebagai kesempatan untuk masuk surga. Sehingga dengan ringan kita akan membantunya. Ketika ibu kita makin tua dan memerlukan perawatan yang sangat sulit, karena orang makin tua, makin pikun, makin merepotkan, kita melihatnya bukan repotnya, tapi kita memandangnya sebagai kesempatan untuk memperoleh kunci masuk surga. Sebaliknya, ketika ada seorang yang menawarkan uang sogokan dalam hati kita, misalnya ada orang yang menawarkan kita uang sogokan, maka kita dalam hati akan ada peringatan, api neraka ini. Karena uang itu diasosiasikan dengan neraka, maka orang itu menolaknya. Demikian juga ketika mengelola harta anak yatim yang banyak jumlahnya, sedangkan kita misalnya, kita sendiri dalam keadaan kesulitan keuangan, maka setan akan membisikkan, sudahlah pakai aja dulu, nanti gampang kalau sudah punya uang. Maka kalau kita betul-betul beriman, kita akan merespon, tidak, itu adalah api di neraka. Ya, Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya dia itu menelan api sepenuh perutnya
dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala di neraka. Ya. Sikap demikian menunjukkan bahwa motivasi menjauhi neraka sudah menyatu di dalam kepribadian kita dan menjadi internal motivation. Ya. Orang yang seperti ini menjauhi neraka atau perbuatan dosa sudah menjadi otomatis. Tidak ada keberatan dan tidak ada penyesalan sedikit pun ketika menjauhi dosa, meskipun ada tawaran miliaran rupiah. Ya, jadi dengan demikian, menghindari dosa itu ringan aja, meskipun ada tawaran miliaran rupiah. Nggak ada rasa, wah sayang ya itu miliaran. Nggak ada. Terus ketika ada kesempatan berbuat baik, nah ini aku diberi kesempatan oleh Allah untuk menolong orang ini supaya aku bisa masuk surga. Ya, kalau orang pelit kan, wah ini maunya minta-minta aja nih, gitu. Tapi orang yang mencintai Allah menganggap itu sebagai opportunity, ya, kesempatan untuk masuk surga. Itu menjadi ringan, ya, ringan melaksanakan perintah Allah dan juga ringan meninggalkan larangan Allah. Nah, itu menjadi manisnya iman. Ya. Salah satu cara mencapai otomatisasi ini adalah dengan membayangkan konkretnya siksaan neraka serta mengaitkannya dengan perbuatan dosa. Jadi begitu ada perbuatan dosa, langsung diasosiasikan dengan neraka. Banyak ayat Al-Quran yang memberi gambaran siksaan neraka. Misalnya, yauma yaghshakumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah pembalasan dari apa yang kamu telah kerjakan. Jadi ayat ini memberikan gambaran bahwa panasnya api itu ya di atas ya di bawah. Kalau api itu keluarnya dari bawah atau tanah itu kena terik matahari yang lama, maka tanah itu panas. Nah itu kaki kita, di bawah kaki kita itu siksaan. Dan kalau api itu menyala sampai tinggi sekali, maka udara ini panas sekali, kita merasakan panasnya neraka dari atas. Mudah-mudahan kita tidak ada di situ. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari neraka. Di sana itu siksaannya betul-betul meliputi diri orang penduduk neraka dari bawah maupun dari atas, juga dari samping. Kalau kita bisa membayangkan pedihnya siksaan neraka, maka insya Allah kita juga bisa membayangkan indahnya dan nikmatnya tinggal di surga. Allah memberikan gambaran banyak sekali tentang indahnya surga. Ini saya ambilkan di surat Al-Insan. Ya. Saya ambilkan, saya baca saja terjemahannya. Dan dia Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula merasakan dingin yang bersengatan. Dan naungan pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan untuk memetiknya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya ada jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal yang dipakaikan kepada mereka, dan juga dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka
minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri oleh Allah. Demikian mudah-mudahan jelas. Saya ringkas sejenak bahwa manisnya iman itu bisa dirasakan asal ada dorongan rasa cinta di hati kita. Ada 3 indikator manisnya iman, yaitu pertama, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi yang lain. Yang kedua, saling mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, membenci kekufuran seperti membenci neraka. Cara mencintai Allah adalah menanamkan rasa cinta kepadanya, yaitu dengan menyadari tentang pemberian Allah, dan yang kedua, mensyukuri banyak-banyak pemberian Allah. Lalu kita asosiasikan antara dosa dan neraka, sehingga kita tidak mau melakukan dosa karena itu membawa kita ke neraka.